Silahkan Kantor Sejati. Hayakallah Ustaz. Silahkan. Hayakallah baik. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, ana bawa bukunya, mohon kalau ana nggak nyebutin, ya. Tapi mohon siap, nanti di beri pencerahannya. Jazakumullah khairan. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak? Ya, sebagai agen. Sebagai agen. Berarti member ya? Ya. Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member. Iya. Baik. Jadi tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. Afwan Ustaz, sama Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi nggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu. Al-asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah hakikat. Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal itsmi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya, multi level marketing, yang mereka menggunakan sistem Ponzi, piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik, pertama begini, masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa nggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda bahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, nggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia nggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MUI. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Baik. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi, dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya, atau tidak lebih dari, bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, para cecunguk-cecunguknya ini, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon, tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat, ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM-kan, tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama, ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol. Dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline.
Karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan. Karena orang sudah tidak membutuhkannya. Dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil ikut member MLM. Nah, sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil susah, rugi saya. Nah, kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.